Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 51. Hudaya tidak dapat membantah lagi. Perintah ini harus dijalankan, apalagi telah disetujui oleh Panglima Wiratamtama. Tetapi tiba-tiba kembali mereka menjadi tegang ketika seorang kepala kelompok yang lain bertanya. Apakah yang kau katakan itu ada hubungannya dengan luka Kakang Sonya yang baru saja mengigau tentang orang-orang Jipang di Bulak Jagung? Dada Widura berdesir mendengar pertanyaan itu, sehingga ia pun bertanya pula. Apa kata Sonya? Pertempuran di Tegal Jagung. Menurut Sonya, orang-orang Jipang telah mencegat Ki Gede Pemanahan beserta rombongannya, sahut orang itu. Kini dada Widura benar-benar menjadi berdebar-debar. Ia telah minta agar Sonya merahasiakan peristiwa itu untuk menjaga ketentraman hati para prajurit Pajang dan orang-orang Sangkal Putung. Tetapi agaknya seseorang bahkan lebih telah mendengar peristiwa itu. Apakah Sonya telah menceritakan kepadamu apa yang terjadi? Bertanya Widura. Orang itu menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Hudaya seakan-akan ia ingin mendapat penjelasan apa yang sedang dipercakapkannya dengan Widura. Tetapi karena Hudaya seolah-olah membisu, maka ia pun menjawab. Sonya telah terluka. Mula-mula ia tidak mau mengatakan apa sebabnya ia terluka. Bahkan orang yang memapahnya dari Pendapa ke Gandok pun tidak diberitahukannya. Tetapi tiba-tiba tubuhnya menjadi sangat panas, sehingga ia mengigau. Dalam igauannya itulah ia mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang Jipang. Bahkan sekali-sekali ia berteriak-teriak memanggil nama Untara. Widura mengerutkan keningnya. Ia tidak mendapat laporan tentang keadaan Sonya itu. Bahkan oleh beberapa kesibukan yang lain, ia tidak sempat menunggui orang yang terluka itu. Apakah kita Numetir tidak memberinya obat? Ya, sahut orang itu. Tetapi kemudian orang tua itu pergi sampai sekarang tidak kembali lagi. Debar di dada Widura menjadi semakin keras. Sekali-sekali ditatapnya wajah Hudaya yang seolah-olah memancarkan tuntutan kepadanya. Namun Widura itu kemudian menjawab. Sonya hanya mengigau. Mungkin telah terjadi sesuatu dengan perjalanannya, tetapi sebaiknya kita mendengarkan laporannya besok apabila ia sudah tidak mengigau lagi, sehingga kata-katanya dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin kelompok itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia menjadi curiga ketika ia melihat Hudaya tersenyum. Senyum yang aneh. Dan senyum itu sama sekali tidak menyenangkan hati Widura. Katanya kemudian, sekarang, lakukan perintah yang diberikan oleh Untara dan telah disetujui oleh Ki Gede Pemanahan. Bersiaplah. Sebentar lagi kita akan pergi ke Padukuhan Benda. Mudah-mudahan kita datang lebih dahulu daripada orang-orang Jipang, sehingga kita dapat membangun pertahanan-pertahanan yang perlu apabila keadaan berkembang tidak seperti yang diharapkan. Hudaya menggeleng lemah. Desisnya. Aku tidak dapat mengerti apa yang harus aku lakukan. Tetapi perintah ini akan aku jalankan. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam api neraka. Widura memandang Hudaya dengan penuh curiga. Tetapi dibiarkannya Hudaya berjalan ke kelompoknya. Di belakangnya berjalan para pemimpin kelompok yang lain. Tetapi Hudaya itu tertegun dan berpaling ketika ia mendengar Widura memanggilnya. Hudaya. Aku minta bantuanmu. Hudaya mengerti sepenuhnya arti kata-kata itu. Widura minta kepadanya supaya ia tetap merahasiakan apa yang diketahuinya di Tegal Jagung. Tetapi apabila kemudian berita tentang Tegal Jagung itu tersebar, adalah bukan salahnya. Ia patuh pada perintah itu, betapa hatinya sendiri meronta. Maka jawabnya, aku telah mencoba. Tetapi aku tidak dapat mencegah Sonya mengigau terus. Widura menarik nafas panjang. Ia pun tahu sepenuhnya bahwa bukan Hudaya sumber dari ceritera tentang Tegal Jagung itu seandainya ceritera itu menjalar. Karena Sonya telah mengigau, maka peristiwa itu tentu akan menjadi bahan pembicaraan. Sebagian dari prajurit Pajang pasti percaya pada igauan itu. Bahkan mungkin telah membakar hati mereka pula. Apalagi apabila Laskar Sangkal Putung sampai mendengarnya. Tetapi Widura tidak dapat berbuat apa-apa. 1-2 orang telah terlanjur mendengar Sonya mengigau. Agaknya 1-2 orang itu telah berceritera kepada orang-orang lain lagi, sehingga dalam saat yang pendek, ceritera itu pasti sudah akan tersebar di seluruh Sangkal Putung.
Sudah tentu cerita itu menggelisahkan para pemimpin Sangkal Putung. Ketika Widura melaporkan kesiagaan para prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung, maka kemudian cerita tentang Sonya itu dibisikkannya kepada Untara. Celaka. Untara berdesis. Bagaimana dugaan paman? Mereka dibakar oleh dendam yang meluap-luap. Cerita itu seperti minyak yang disiramkan ke dalam api. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kepalanya benar-benar menjadi pening. Kalau benar orang-orang Jipang itu curang, maka sekali lagi ia akan dibebani oleh sebuah kesalahan yang besar setelah kebodohannya yang hampir-hampir mencederai Ki Gede Pemanahan. Tetapi apabila Laskar Sangkal Putung dan para prajurit Pajang yang mendahului menyergap orang-orang Jipang yang datang untuk menyerah, maka ia pun akan membuat kesalahan yang lain. Ternyata prajurit Pajang di Sangkal Putung telah kehilangan ikatan kepemimpinan sehingga mereka dapat berbuat sesuka hatinya. Tetapi Untara belum mendapat kesempatan untuk memecahkan persoalan yang telah membuat kepalanya seperti berputar-putar. Kini ia terpaksa mendampingi Ki Gede Pemanahan turun dari pendapa dan berjalan ke halaman. Namun ia sempat berbisik kepada pamannya. "Paman, kita harus berusaha sebaik-baiknya." Pamannya mengangguk. Ia terpaksa memisahkan diri untuk mengawasi langsung keadaan para prajurit dan Laskar Sangkal Putung. Sementara itu, Sutawijaya yang masih saja duduk bersama Agung Sedayu berkata, "Aku akan ikut ayah melihat orang-orang Jipang yang menyerah." "Apakah kau tidak akan ikut?" "Ya. Aku akan ikut pula," sahut Agung Sedayu. Sutawijaya tersenyum. Ia senang pergi bersama-sama dengan kawan yang sebaya umurnya. Apalagi kemudian Swandaru datang kepada mereka dan menyatakan keinginannya untuk pergi bersama pula. "Bagaimana dengan anak-anak muda Sangkal Putung?" bertanya Agung Sedayu. "Ayah akan memimpin mereka," sahut Swandaru. "Marilah kita pergi bersama-sama," ajak Sutawijaya. Tetapi Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Apakah kakaknya akan mengizinkannya? Bahkan seandainya ia harus pergi sekalipun, mungkin telah disediakan tugas khusus kepadanya. Tetapi Sutawijaya itu berkata, "Biarlah aku mintakan izinmu kepada Kakang Untara." Agung Sedayu membiarkannya pergi kepada Untara sambil berkata, "Kakang Untara, apakah adikmu Agung Sedayu akan kau bawa?" "Tidak, Tuan," jawab Untara. "Kenapa?" "Aku dan Paman Widura harus pergi ke Padukuhan Benda. Agung Sedayu biarlah tinggal di Banjar desa ini untuk mengawasi orang-orang yang terluka, terutama orang-orang Jipang supaya tidak terjadi sesuatu pada mereka. Serahkan pekerjaan itu kepada seorang prajurit Pajang, bukankah Agung Sedayu bukan seorang prajurit?" Untara menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu maksud Sutawijaya. Bahkan Ki Gede Pemanahan bertanya, "Apakah maksudmu Sutawijaya?" Meskipun Agung Sedayu bukan seorang prajurit, tetapi kalau Untara telah memberinya kepercayaan, Agung Sedayu dan Swandaru akan aku ajak pergi bersama-sama melihat orang-orang Jipang itu ayah. Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, "Kau hanya memikirkan kesenanganmu sendiri. Agung Sedayu mempunyai tugas di sini, tidak ada kesempatan bagi setiap orang di Sangkal Putung yang jumlahnya sedikit untuk melihat-lihat seperti kau. Tetapi Agung Sedayu dan Swandaru akan aku bawa serta." Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya wajah Untara yang dipenuhi oleh kebimbangan. Ia tidak tahu, apakah sebaiknya adiknya diizinkannya seperti yang dikehendaki oleh Sutawijaya atau justru harus tetap diberinya tugas seperti yang disebut-sebut oleh Ki Gede Pemanahan. Agung Sedayu sendiri menjadi sangat kecewa mendengar tugas yang akan diserahkan kepadanya. Menunggui orang sakit dan mungkin harus bertengkar dengan orang-orang Pajang atau Sangkal Putung sendiri, karena mereka akan berbuat sesuatu atas orang-orang Jipang itu. Tetapi ia menjadi senang sekali ketika ia mendengar Ki Gede Pemanahan berkata, "Biarlah Agung Sedayu dan kawannya itu pergi pula. Serahkan pekerjaan itu kepada orang lain." Untara menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baik Ki Gede." Demikianlah akhirnya Agung Sedayu dan Swandaru ikut pula pergi ke Benda, untuk menerima orang-orang Jipang yang akan menyerah. "Kita pergi berkuda," ajak Sutawijaya. "Tetapi yang lain berjalan kaki," sahut Agung Sedayu. "Biar sajalah, kita pergi berkuda." Agung Sedayu tidak membantah.
Tetapi sekali lagi ia menjadi ragu-ragu, apakah kakaknya akan mengizinkannya. Katanya, "Aku akan minta izin Kakang Untara." "Oh," desah Sutawijaya. "Kau selalu saja ragu-ragu." "Biar sajalah. Kakang Untara tidak akan marah." "Ayolah," desak Swandaru pula. Anak itu pun sama sekali tidak membuat pertimbangan lagi. Bahkan ia menjadi sangat bergembira pergi bersama dengan Sutawijaya, apalagi berkuda. Agung Sedayu masih saja ragu-ragu. Sehingga Sutawijaya itu berkata, "Baiklah, mintalah izin Kakang Untara." Sekali lagi Agung Sedayu menemui Untara untuk minta izin kepadanya, bahwa ia akan pergi bersama Sutawijaya berkuda. Untara menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat melarang adiknya. Meskipun demikian ia berpesan, "Agung Sedayu, seandainya kau pergi dahulu, jangan berbuat sesuatu yang dapat merusak rencana kita. Meskipun Adi Sutawijaya sekalipun yang akan berbuat, tetapi kalau menurut pertimbanganmu akan dapat merusak suasana, maka kau pun wajib memperingatkannya." "Baik, Kakang," sahut Agung Sedayu, yang kemudian menyiapkan kudanya untuk pergi bersama dengan Sutawijaya dan Swandaru Geni. Sementara itu, pasukan yang berada di alun-alun pun telah siap sepenuhnya. Setelah Ki Gede Pemanahan dan Untara selesai dengan semua persiapan, maka mereka pun segera keluar dari halaman dan sekali lagi sambutan yang gemuruh telah menyongsongnya. Ki Gede Pemanahan melambaikan tangannya kepada para prajurit Pajang, orang-orang Sangkal Putung yang berada dalam barisan dan kepada rakyat yang berada di sekitarnya. Kepada Untara, Ki Gede Pemanahan minta agar para pemimpin kelompok dikumpulkannya. Ki Gede Pemanahan sendiri ingin bercakap-cakap langsung dengan mereka. "Baik Ki Gede," sahut Untara. Namun keringat dinginnya masih saja mengalir. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya memandang matahari yang seolah-olah terlampau cepat menanjak ke puncak langit. "Hanya sebentar," desis Ki Gede Pemanahan. Untara menggigit bibirnya. Ternyata Ki Gede Pemanahan dapat membaca hatinya. Setelah para pemimpin kelompok dari seluruh pasukan berkumpul maka Ki Gede Pemanahan pun memberi mereka beberapa petuah dan petunjuk. Kepada mereka akhirnya Ki Gede Pemanahan berkata, "Kalian tidak berbuat untuk kepentingan kalian masing-masing sesuai dengan kesenangan kalian. Tetapi kalian berbuat untuk Pajang dalam satu rangkuman dengan segenap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang lain untuk kepentingan yang serupa." Kata-kata Ki Gede Pemanahan itu meresap satu-satu, seakan-akan langsung menghunjam ke pusat jantung. Para pemimpin kelompok itu menyadari, apakah yang telah dikatakan oleh panglimanya itu dengan sebaik-baiknya. Hubungan langsung dengan berhadapan wajah dengan wajah telah menumbuhkan kecintaan dan keseganan yang bertambah-tambah atas panglimanya. "Nah," berkata Ki Gede Pemanahan, "sekarang kita berangkat. Kita harus merasa bahwa Wiratamtama seluruhnya seakan-akan memiliki satu otak, sehingga apa yang kita lakukan akan merupakan sebagian dari anggota badan. Seperti juga kaki dan tangan. Meskipun melakukan gerak yang berbeda-beda tetapi keduanya dalam satu pusat kehendak. Bukan sebaliknya apabila kaki kita berlari menjauhi sesuatu tetapi tangan kita berpegang sesuatu yang hendak kita jauhi." Sekali lagi para pemimpin kelompok itu menganggukkan kepala mereka. Kesadaran kesatuan di antara mereka meresap semakin dalam. Sejenak kemudian, maka segala sesuatu telah diserahkan kembali oleh Ki Gede Pemanahan kepada Untara sambil berkata, "Untara, sebelum dadamu meledak karena kegelisahan, maka aku serahkan kembali pimpinan ini. Marilah kita berangkat." Untara menganggukkan kepalanya. Ia masih melihat Ki Gede menahan tersenyum. Sesaat kemudian, maka seluruh pasukan yang berada di halaman dan di lapangan kecil di muka banjar desa itu pun telah bergerak menuju ke desa Benda. Dengan hati yang berdebar-debar Untara memimpin pasukannya menyongsong Laskar Jipang yang akan menyerah. Namun betapa para pemimpin kelompok menyadari bahwa mereka tidak sewajarnya melakukan perbuatan menurut kehendak sendiri, tetapi mereka akan berhasil mengendalikan kemarahan yang tersimpan di dalam hati para prajuritnya dan Laskar Sangkal Putung. Laskar Sangkal Putunglah yang justru akan lebih sulit dikendalikan. Mudah-mudahan kehadiran Ki Gede Pemanahan mempunyai banyak pengaruh atas mereka. Namun sekali lagi Widura mendengar percakapan di antara prajurit Pajang tentang Sonya yang terluka. Igawan Sonya ternyata telah menjalar dari mulut ke mulut, sehingga seluruh pasukan telah mendengarnya. Baik para prajurit Pajang maupun Laskar Sangkal Putung.
Kenapa kita masih juga percaya kepada orang-orang Jipang itu? Desis salah seorang prajurit Pajang. Pemimpin kelompoknya yang mendengar segera berkata, "Jangan membuat tafsiran sendiri-sendiri tentang peristiwa yang telah dan bakal terjadi. Ki Gede Pemanahan akan menentukan segala macam sikap yang harus dilakukan oleh semua prajurit Wiratamtama. Tetapi Ki Gede tidak menghadapinya sehari-hari. Mungkin pengetahuannya tentang orang-orang Jipang tidak terlampau banyak. Ternyata orang-orang Jipang berhasil mencegatnya di Tegal Jagung pagi tadi. Ki Gede Pemanahan bukannya seorang malaikat yang tahu apa yang akan terjadi. Juga kita semua. Karena itu, kita jangan membuat tafsiran sendiri-sendiri. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kemudian kita serahkan semuanya pada kebijaksanaan pimpinan kita. Apalagi pimpinan tertinggi kita ada di sini." Prajurit itu terdiam. Tetapi pemimpin kelompoknya tahu benar bahwa kediaman itu bukanlah suatu pernyataan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar diyakininya. Widura yang mendengar percakapan itu tanpa diketahui oleh prajurit yang berkepentingan, menarik nafas dalam-dalam. Bukan hanya 1-2 orang prajurit yang berpendapat seperti itu, seolah-olah apa yang dilakukan kini adalah perbuatan yang sangat bodoh, setelah mereka mendengar cerita tentang Sonya. Luka-luka Sonya yang berat, seakan-akan meyakinkan mereka, betapa orang-orang Jipang benar-benar telah berusaha membunuhnya. Ketika kemudian Widura membisikkan apa yang didengarnya itu kepada Untara, maka Untara pun mengerutkan keningnya. Di wajahnya telah membayang kecemasan hatinya. Kalau mereka melihat orang-orang Jipang datang dengan senjata masih di tangan mereka, maka perasaan orang-orang kita pun akan menjadi sangat sulit dikendalikan. Satu langkah saja di antara kita, apakah orang-orang Pajang, apakah orang-orang Jipang, berbuat hal-hal di luar dugaan dan mencurigakan, maka akibatnya akan dapat menyulitkan sekali, sahut Untara. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana pertimbanganmu, Untara? Padahal, menurut pembicaraan kita, orang-orang Jipang itu akan datang dengan senjata masing-masing, kemudian baru setelah mereka sampai di benda, mereka akan mengumpulkan senjata-senjata mereka untuk diserahkan. Sudah tentu mereka harus merasa diri mereka aman. Mereka setidak-tidaknya harus melihat kita berada di antara pasukan Pajang dan Laskar Sangkal Putung dengan penuh pertanggungan jawab. Saat yang paling berbahaya adalah saat di mana orang-orang Jipang itu memasuki daerah pedesaan benda. Pada saat-saat kedua pasukan berhadapan hampir tanpa jarak. Padahal di tangan masing-masing masih tergenggam senjata-senjata mereka. Sedang di dalam dada masing-masing berkobar dendam dan kebencian. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Ia harus benar-benar dapat menguasai keadaan. Karena itu maka katanya, kami harus berada di tempat yang terpisah-pisah sehingga kami dapat menguasai seluruh keadaan. Kita hanya berdua, desah Widura. Untara menarik nafas. Agung Sedayu dilihatnya duduk di atas punggung kuda, jauh di belakang pasukan yang berjalan seperti ular menyusur jalan ke benda. Untara menarik nafas. Biarlah kita coba. Kalau perlu kita akan bersikap keras terhadap orang-orang kita sendiri. Kami akan mengharap pengaruh Ki Gede Pemanahan pula apabila terpaksa. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih belum yakin bahwa pasukannya akan dapat dikendalikan. Meskipun demikian ia harus berusaha. Dengan dahi yang berkerut-kerut ia berkata, Untara, peristiwa Sidanti merupakan arang yang tercoreng di wajahku. Ternyata aku tidak dapat menguasai anak itu sebagai anak buahku. Bahkan ia telah mencoba membunuhmu. Aku menyadari bahwa seandainya senapati Pajang yang ditempatkan di lereng Merapi ini bukan kemenakanku, apakah kira-kira laporan yang telah dikirim kepada Ki Gede Pemanahan tentang aku dan wibawaku di daerah kekuasaanku? Meskipun kau telah mencoba menyembunyikan beberapa hal mengenai Sidanti, namun terasa juga terutama pada diriku sendiri, kekurangan yang telah terjadi pada pimpinan di Sangkal Putung ini. Sekarang aku dihadapkan lagi pada suatu keadaan yang mendebarkan. Kalau kali ini aku gagal menguasai anak buahku, maka adalah tidak wajar aku tetap dalam kedudukanku sekarang. Tetapi rencana daripada peristiwa ini akulah yang menyusunnya Paman. Setiap kesalahan tidak akan dapat dibebankan pada Paman sendiri. Aku adalah pimpinan langsung bagi pasukan di Sangkal Putung. Adalah kebetulan bahwa kau kemenakanku yang tidak dapat melepaskan hubungan keluarga di antara kita, sehingga banyak hal yang seharusnya tidak kau tangani sendiri terpaksa kau kerjakan.
Pekerjaan yang seharusnya tinggal kau ucapkan dan akulah yang harus melakukannya. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak ingin melihat pamannya menjadi cemas. Pamannya yang tetap tenang menghadapi laskar Jipang yang betapapun kuatnya melanda Sangkal Putung, namun dicemaskan oleh goyahnya keteguhan ikatan anak buahnya sendiri karena dendam, benci dan segala macam perasaan yang bercampur baur. Paman jangan terlalu cemas. Para pemimpin kelompok telah menyadari apa yang sedang mereka hadapi. Mudah-mudahan mereka tidak mudah menjadi goyah. Dengan demikian kita berdua tidak berdiri sendiri. Mudah-mudahan, sahut Widura kosong. Dalam pada itu iring-iringan itu berjalan terus. Semakin lama menjadi semakin jauh dari induk Kademangan, dan semakin dekat dengan desa yang seolah-olah agak terpencil di ujung Kademangan itu. Pedesaan benda yang sepi, penduduknya telah diungsikan ke desa yang lain, untuk memberi kesempatan nanti malam kepada orang-orang Jipang untuk bermalam, sebelum mereka dibawa ke Pajang menerima keputusan tentang diri mereka. Setiap kali Untara selalu menengadahkan wajahnya menatap langit. Setiap kali hatinya menjadi berdebar-debar. Matahari merayap terlampau cepat. Tetapi ketika pedesaan benda lamat-lamat tampak di hadapan wajahnya ia bergumam. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Mudah-mudahan di desa itu tidak bersembunyi orang-orang Jipang yang telah siap menyergap kita apabila kita memasukinya. Widura mendengar gumam itu, tetapi tidak jelas, sehingga terpaksa ia bertanya. Apa yang kau katakan? Untara menggeleng. Tidak apa-apa paman. Aku hanya menyebut nama desa itu. Bukankah desa seberang bulak itu desa benda? Ya. Widura mengangguk. Kemudian mereka pun terdiam. Namun hati mereka menjadi berdebar-debar. Di hadapan mereka berjalan Ki Gede Pemanahan dengan beberapa orang pengawalnya. Tetapi ketika mereka menjadi semakin dekat, maka Untara dan Widura pun berjalan pula di sisi mereka. Tanpa mereka kehendaki. Tangan-tangan mereka telah meraba-raba hulu pedang mereka, apabila setiap saat diperlukan. Desa itukah yang kau maksud dengan desa benda? Bertanya Ki Gede Pemanahan. Ya, Ki Gede, jawab Untara singkat. Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia berpaling memandangi barisan yang berjalan di belakangnya. Menjalar sepanjang jalan, seperti seekor ular raksasa yang merayap-rayap. Terasa oleh Untara dan Widura, bahwa sikap itu pun adalah suatu sikap berhati-hati setelah hampir saja Ki Gede Pemanahan dijebak oleh orang-orang Jipang. Namun Ki Gede itu berjalan terus. Wajahnya masih saja tenang, seakan-akan tidak ada suatu pun yang mencemaskannya. Tetapi Untaralah yang kemudian menjadi cemas. Ia harus yakin, bahwa kedatangan Ki Gede di benda tidak akan mendapat bencana. Karena itu, sebelum mereka memasuki desa maka dua orang penghubung harus mendahului dan melihat keadaan. Namun hati Untara itu pun kemudian berdesir ketika ia melihat Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Swandaru mempercepat derap kudanya mendahului pasukan yang berjalan di sepanjang jalan persawahan. Demikian kuda-kuda itu sampai di sisinya terdengar Sutawijaya berkata, Kakang Untara, kami bertiga akan mendahului kalian melihat-lihat desa di hadapan kita. Dada Untara sekali lagi berdesir. Segera ia menyahut. Jangan. Biarlah 2 atau 3 orang penghubung melihat pedesaan itu dahulu sebelum kita memasukinya. Sutawijaya tertawa, katanya. Apakah Kakang Untara mencemaskan kami? Percayalah bahwa Tambak Wedi hanya membual. Seandainya benar orang-orang Jipang merencanakan penyerangan, maka kegagalan Tambak Wedi pasti akan membawa perubahan. Mereka tidak akan berani menjebak kami di desa itu. Belum tentu Adi, sanggah Untara. Segala kemungkinan akan dapat terjadi. Tetapi Sutawijaya tertawa terus. Katanya, bukankah orang-orang Jipang itu sekedar akan menyerahkan diri? Untara tersentak mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia terbungkam. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia menjawab. Ya. Mereka hanya sekedar akan menyerah. Karena itu, Kakang Untara tidak perlu mencemaskan aku, Agung Sedayu dan Swandaru. Sekali lagi Untara tidak dapat mengatasinya. Tetapi batinnya masih tetap dikuasai oleh kegelisahan dan kecemasan. Sehingga tanpa disadarinya Untara itu memandangi Ki Gede Pemanahan, seolah-olah minta kepadanya, supaya ia melarang anaknya pergi mendahului barisan.
Tetapi Ki Gede Pemanahan tidak menangkap maksudnya, bahkan ia sama sekali tidak memperhatikan percakapan itu. Panglima Wira Tamtama itu berjalan dengan tenangnya di antara beberapa orang perwira pengawalnya. Akhirnya Untara tidak kuasa lagi mencegah Sutawijaya ketika sambil mempercepat jalan kudanya anak muda itu berkata, "Kami akan berhati-hati Kakang." Kemudian kepada ayahnya ia berkata, "Ayah, aku ingin mendahului untuk melihat-lihat daerah Sangkal Putung yang subur ini." Sekali lagi Untara menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Ki Gede Pemanahan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Hati-hatilah Sutawijaya. Kau tidak sedang bertamasya sekarang ini." Sekejap kemudian mereka melihat kuda anak muda itu berpacu disusul oleh kuda Swandaru. Namun Agung Sedayu masih sekali lagi berkata kepada kakaknya, "Aku mendahului Kakang." "Hati-hatilah," sahut Untara. Ia pun tidak dapat mencegah adiknya itu, karena Sutawijaya dan Swandaru telah mendahuluinya. Agung Sedayu pun kemudian memacu kudanya. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam hampir melekat punggung kuda ketika ia mendahului Ki Gede Pemanahan yang berjalan hampir di ujung barisan, di belakang 3 orang prajurit yang membawa panji-panji kebesaran, melekat pada landean tombak larakan yang panjang, beserta pengawalnya. Yang tampak kemudian hanyalah kepulan-kepulan debu yang putih, yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda yang berpacu seperti angin. Sutawijaya yang membawa sebatang tombak pendek bernama Kiai Pasir Sewukir menjadi gembira sekali. Kudanya berlari dengan tegarnya, berderap di atas tanah berdebu. Di belakang berpacu Swandaru Geni yang gemuk. Ketika tampak olehnya juntai yang kuning berkilauan pada tombak Sutawijaya, maka tanpa disengajanya ia meraba hulu pedangnya. Dalam hati ia berkata, "Besok aku akan mencari tampar yang kuning emas seperti juntai pada tombak itu. Pedangku akan menjadi bertambah bagus." Hulunya terbuat dari gading gajah dengan juntai yang berwarna kuning emas. Alangkah bagusnya. Swandaru itu pun tersenyum sendiri. Namun ketika sebutir debu masuk ke matanya, ia mengumpat-umpat. Ketika ia berpaling, dilihatnya kuda Agung Sedayu agak jauh di belakang. Tetapi kuda itu meluncur seperti anak panah. Sehingga jarak di antara mereka menjadi bertambah pendek. Swandaru itu melambaikan tangannya. Ia menjadi gembira sekali seperti juga Sutawijaya. Seolah-olah mereka mendapat kesempatan untuk berpacu kuda. Sehingga dengan demikian, ketika kuda Agung Sedayu menjadi semakin dekat, Swandaru melecut kudanya. Ia tidak mau jarak itu menjadi bertambah pendek bahkan kalau mungkin menjadi semakin jauh. Tetapi Swandaru tidak dapat mendahului Sutawijaya. Anak muda itu ternyata tidak mempercepat kudanya bahkan ketika sekali ia berpaling maka agaknya ia menunggu kedua kawan-kawannya itu. Sesaat kemudian ketiga ekor kuda itu telah berlari berbareng. 3 orang anak-anak muda yang sebaya. Yang seorang menggenggam tombak di tangan. Sedang di lambung kedua orang yang lain tergantung pedang. Bulak itu memang merupakan bulak yang agak panjang. Tetapi karena ketika anak-anak muda itu berkuda, maka segera mereka menjadi semakin dekat. Beberapa saat lagi, mereka telah melihat mulut lorong yang dilaluinya itu memasuki desa Benda. Ternyata Sutawijaya yang jauh lebih berpengalaman dari kedua kawan-kawannya yang lain, melihat mulut lorong itu dengan sikap yang cukup masak. Dengan isyarat ia minta kedua kawan-kawannya memperlambat kuda-kuda mereka. Demikianlah semakin dekat mereka dengan desa Benda, semakin lambat pula lari kuda-kuda mereka. Bahkan kuda-kuda itu kemudian berjalan tidak lebih cepat dari langkah kaki. Mulut lorong itu seperti mulut ular yang menganga menanti kita masuk ke dalamnya, gurau Sutawijaya. Agung Sedayu dan Swandaru tersenyum. Tetapi ular itu, ular mati, sahut Swandaru. Sutawijaya pun tertawa. Tetapi kemudian ia bertanya, "Apakah tidak ada penjagaan di desa ini?" "Ada," sahut Swandaru. "Di ujung lorong yang lain menghadap ke bulak sebelah." "Di ujung ini?" Swandaru menggeleng. "Tidak," jawabnya. Sutawijaya mengerutkan keningnya. "Aneh," katanya. "Seharusnya ada gardu peronda di kedua sisi. Apa kalian menyangka bahwa apabila musuh datang tidak dapat mengambil jalan ini? Mereka hanya cukup menambah beberapa langkah dengan melingkar desa ini, kemudian masuk melalui mulut lorong tanpa diketahui oleh para penjaga. Bukankah dengan demikian hampir tak ada gunanya di ujung lain diberi gardu peronda? Desa ini adalah desa yang hampir tak berpenghuni. Desa ini memang sengaja dilepaskan.
Justru karena itu maka orang-orang Jipang sering mendatangi desa ini. Mereka kadang-kadang mengambil beberapa macam perbekalan sebelum mereka menghilang. Namun dengan demikian, banyak keterangan yang kita dapatkan dari penghuni-penghuninya. Penghuni-penghuni asli dan penghuni-penghuni yang sengaja kita tanam di sini, sahut Agung Sedayu. Sutawijaya tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya mendengar keterangan Agung Sedayu mengenai desa itu. Ia senang mendengar sikap Untara dan Widura yang cerdik. Namun kemudian ia bertanya. Tetapi dengan demikian, bagaimana dengan para penjaga itu? Apakah mereka tidak sekedar menjadi umpan hidup bagi orang-orang Jipang itu? Penjagaan itu baru diadakan sejak pagi ini menjelang saat-saat penyerahan orang-orang Jipang. Mereka harus mengawasi gerak-gerik orang-orang Jipang itu. Kembali Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya. Mari, kita temui para penjaga itu. Marilah, sahut Agung Sedayu. Kini mereka bertiga telah sampai di mulut lorong yang memasuki desa Benda. Desa itu tampak terlampau sepi, seperti sebuah kuburan yang besar. Hampir tidak terasa bahwa desa itu adalah desa yang hidup dan berpenghuni. Sebelah menyebelah lorong adalah sebuah pagar batu yang agak tinggi. Regol-regol yang sempit dan kurang terpelihara. Halaman-halaman yang tidak terlampau bersih dan di sana-sini masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang liar di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat. Desa ini memang sepi, gumam Sutawijaya. Apakah dalam kehidupan sehari-hari desa ini juga sesepi ini? Tidak jauh berbeda, sahut Agung Sedayu. Hanya kadang-kadang kita mendengar suara derit senggot apabila seseorang mengambil air, atau suara pekik anak-anak yang sedang bermain-main. Tetapi suara itu terlampau jarang. Anak-anak lebih senang tinggal di dalam rumah masing-masing. Kehidupan yang tertekan, gumam Sutawijaya. Bukan hanya desa ini. Bukan saja Benda, tetapi banyak desa lain, yang tersebar berserak-serak antara kademangan ini dengan kademangan-kademangan di sekitarnya. Tetapi agaknya Sangkal Putunglah yang paling menarik perhatian bagi orang-orang Jipang. Kenapa Sangkal Putung? Sangkal Putung adalah kademangan yang kaya raya sejak lama. Bukankah begitu Adi Suandaru? Putra Kidemang ini tahu benar kekayaan yang tersimpan di dalam kademangannya. Penduduknya yang rajin dan tahu menghargai kerja, maka mereka telah berhasil membangun kademangannya menjadi kademangan yang banyak menyimpan kekayaan di dalamnya. Contohnya, pedang Adi Suandaru itu. Hulunya terbuat dari gading yang mahal. Sutawijaya tersenyum tetapi ia berpaling juga melihat hulu pedang Suandaru yang benar-benar terbuat daripada gading. Iya, desis Sutawijaya. Bagus benar hulu pedang itu. Lebih bagus lagi apabila pada hulu ini diberi juntai tampar yang berwarna kuning emas seperti pada tombak tuan. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya. Kau senang pada tali ini? Ya, Tuan. Kembali Sutawijaya mengerutkan keningnya. Hati Suandaru berdebar-debar ketika ia melihat Sutawijaya mengurai tali kuningnya. Kau ingin ini? Ia bertanya. Mata Suandaru menjadi berkilat-kilat. Sambil tersenyum ia menjawab agak segan-segan. Ya Tuan. Pakailah. Aku masih mempunyai tali semacam ini banyak sekali di rumah. Suandaru menjadi gembira sekali menerima tali yang berwarna kuning emas itu. Tali yang akan menjadikan pedangnya bertambah cantik. Tetapi wajahnya yang gembira itu tiba-tiba menjadi tegang ketika ia melihat asap yang mengepul. Semakin lama semakin besar. Asap itu menjilat ke udara dari balik rumpun bambu agak jauh dari lorong itu. Sutawijaya dan Agung Sedayu melihat asap itu pula, sehingga wajah mereka menjadi tegang pula. Asap apakah itu? Desis Sutawijaya. Agung Sedayu menggeleng. Entahlah. Marilah kita menemui para penjaga. Mungkin mereka tahu asap apakah yang mengepul semakin besar itu? Marilah, sahut Agung Sedayu dan Suandaru hampir berbareng. Sesaat kemudian mereka telah mempercepat kuda-kuda mereka menuju ke gardu penjagaan di ujung lorong. Para penjaga di gardu itu terkejut ketika mereka mendengar derap kuda mendekati. Tetapi mereka menyangka bahwa yang datang itu adalah para penghubung. Karena itu, maka mereka tidak segera menyongsongnya. Tetapi ternyata yang datang adalah Agung Sedayu, Suandaru, dan seorang anak muda yang belum mereka kenal. Pemimpin penjaga di gardu itu tersenyum sambil menyambut kedatangan mereka.
Marilah anak-anak muda. Aku kira beberapa penghubung datang untuk menanyakan keadaan di sini. Ternyata kalian bertiga. Apakah ada persoalan yang kalian bawa? Tidak, Paman, sahut Agung Sedayu. Orang itu mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia bertanya. Jadi kenapa Angger kemari mendahului barisan? Agung Sedayu tidak segera menjawab. Ia sendiri tidak tahu bagaimana ia harus menjawab. Yang menjawab kemudian adalah Sutawijaya. Kami hanya bermain-main, Paman. Orang itu menjadi heran. Jawaban itu hampir tak masuk di akalnya. Bermain-main di daerah yang demikian gawatnya. Sehingga karena itu maka wajah orang itu menjadi semakin berkerut-kerut. Agaknya jawaban itu tidak menyenangkan hatinya. Agung Sedayu melihat kesan yang tergores pada kerut-merut wajah pemimpin gardu itu. Karena itu maka segera ia ingin memperbaiki suasana dengan serta-merta ia berkata. Paman, mungkin Paman belum mengenal anak muda ini. Ia adalah putra Ki Gede Pemanahan yang bernama Sutawijaya bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar. Wajah yang berkerut-kerut itu tiba-tiba menjadi tegang. Pemimpin penjaga itu benar-benar terkejut mendengar nama itu. Nama yang selama ini menjadi kebanggaan prajurit Pajang. Nama yang ternyata telah berhasil mengalahkan Pangeran Arya Penangsang. Bukan saja pemimpin penjaga itu yang menjadi tegang. Para prajurit yang lain pun tidak kalah terkejutnya. Hampir bersamaan mereka membungkukkan badan mereka dalam-dalam sambil berkata. Maafkan kami Tuan. Kami ternyata terlampau bodoh sehingga kami tidak mengenal Tuan. Sutawijaya tertawa. Tetapi ia berkata. Jangan membongkok-bongkok. Nanti kau tidak melihat asap yang mengepul itu. Asap, desis penjaga itu. Jadi kalian belum melihat asap itu, berkata Sutawijaya sambil menunjuk ke arah asap yang kini menjadi semakin besar. Heh, teriak kepala penjaga itu. Ia menjadi sangat terkejut. Asap apakah itu? Para penjaga yang lain menjadi terkejut pula. Sejenak mereka saling berpandangan, tetapi tak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang telah terjadi. Lihat, asap apakah itu? Perintah kepala penjaga. Ketika seseorang telah siap untuk meloncat berlari ke arah asap itu, maka Sutawijaya yang cerdas dalam menanggapi setiap persoalan itu mencegahnya. Jangan. Kenapa Tuan? Mungkin Bahu Reksa Benda sedang marah, atau ada hantu yang buas berkeliaran di desa ini. Tinggallah di sini biarlah kami yang melihatnya. Kenapa Tuan? Bertanya penjaga itu. Sutawijaya tidak menjawab. Segera ia meloncat dari punggung kudanya diikuti oleh Swandaru dan Agung Sedayu. Apakah kalian menyediakan kuda pula? Ada 2 ekor kuda di sini. Apabila keadaan memaksa, 2 dari kami harus segera melapor. Kentongan raksasa itu? Kalau perlu kami harus memukul tanda-tanda. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Perlengkapan gardu itu cukup baik. Sambil menyerahkan kendali kudanya ia berkata. Biarlah kuda-kuda ini kami tinggalkan di sini. Kami akan melihat apa yang terjadi. Baik Tuan, sahut para penjaga sambil menerima kuda-kuda itu. Sesaat kemudian Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Swandaru telah melangkah meninggalkan gardu itu. Asap yang mengepul kehitam-hitaman itu pun menjadi semakin besar. Bahkan kemudian mereka melihat lidah api menjilat ke udara. Api, desis Sutawijaya. Anak muda itu kini tidak tersenyum lagi. Kita ambil jalan memintas, katanya sambil meloncati dinding halaman di hadapannya. Agung Sedayu dan Swandaru pun segera mengikutinya pula meloncati dinding halaman. Tetapi sebelum mereka berlari melintasi halaman itu menuju ke arah asap yang semakin tinggi, tiba-tiba Sutawijaya teringat sesuatu. Sekali ia menjengukkan kepalanya sambil berkata, Jangan berbuat apapun lebih dahulu sebelum aku tahu pasti apa yang terjadi. Para penjaga masih berada di tempatnya. Pemimpin penjaga itu membungkukkan kepalanya sambil menyahut. Ya Tuan. Namun Sutawijaya itu pun kemudian tertegun ketika mendengar di kejauhan suara tertawa terbahak-bahak. Bahkan kemudian terdengar sapa di antara derai tertawa itu. Heh, siapa yang berada di gardu peronda? Para penjaga itu tidak segera menjawab. Mereka pun terkejut bukan kepalang. Ketika mereka berpaling ke arah suara itu, mereka melihat 3 orang muncul dari tikungan. Siapakah itu? Desis Swandaru.
Sutawijaya kini telah merendahkan dirinya dan menempelkan tubuhnya pada dinding halaman bagian dalam. Sambil meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya ia berdesis. Swandaru dan Agung Sedayu pun terdiam. Kini mereka pun berbuat seperti Sutawijaya pula. Dengan hati-hati mereka menunggu apa yang akan terjadi, dan mencoba mengetahui suara siapakah yang menggeletar di desa benda yang kecil ini. Sekali lagi mereka mendengar sebuah pertanyaan. Siapakah yang berada di gardu ronda? Sesaat tidak terdengar jawaban. Namun wajah para penjaga itu pun menjadi tegang ketika mereka mengenal orang-orang yang mendekati mereka dengan senjata telanjang di tangan mereka. Bukankah kau Wiralele? Terdengar kembali suara itu. Swandaru hampir tidak sabar lagi. Tetapi sekali lagi Sutawijaya memberinya isyarat. Tetapi mereka bertiga yang berada di dalam halaman itu pun terkejut pula ketika mereka mendengar kepala penjaga itu berdesis. Kau, Sidanti. Ya, aku sudah rindu untuk menemuimu, Wiralele. Aku rindu melihat kumismu benar-benar seperti kumis seekor lele kurus. Wiralele, kepala penjaga itu menggeram. Tiba-tiba terdengar gemerincing pedang. Ternyata Wiralele dan kawan-kawannya telah menghunus pedang-pedang mereka pula. Hah, kau mau bergurau? Bertanya Sidanti. Berapa orang semuanya? Wiralele tidak menjawab. Yang terdengar adalah suara Sidanti semakin dekat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Masih ada yang di dalam gardu? Takaran kami bertiga adalah 30 orang sejenis kalian ini. Wiralele membelalakan matanya yang memancarkan kemarahan. Tanpa dikehendakinya ia berpaling memandangi kentongannya. Tetapi kembali terdengar suara Sidanti. Jangan mencoba menyentuh kentongan itu. Dada Wiralele menjadi berdebar-debar. Nafasnya serasa semakin cepat mengalir. Betapa kemarahan membakar jantungnya, tetapi ia menyadari siapakah yang berdiri di hadapannya. Ia menyadari kekuatan Sidanti. Apalagi ketika kemudian Sidanti itu berkata, Wiralele, mungkin kau pernah melihat sahabatku ini. Kalau belum, namanya pasti pernah kau dengar. Yang satu, yang kuning langsat ini adalah alap-alap Jalatunda, sedang yang lain, yang seperti arang ini adalah Sanakeling. Jantung Wiralele seakan-akan menjadi berhenti berdenyut. Yang datang ternyata benar-benar orang-orang seperti kata Sidanti, mempunyai takaran masing-masing 10. Namun terdengar Sanakeling menggeram. Jangan menghina Sidanti. Meskipun kulitku hitam, tetapi lebih dari 25 gadis tergila-gila kepadaku. Nah, bagaimana dengan kau? Bagaimana dengan gadis anak Ki Demang Sangkal Putung itu? Sidanti tertawa, tetapi ia tidak menaruh perhatian akan 25 gadis yang jatuh cinta kepada Sanakeling. Yang terdengar adalah suaranya yang menggelegar. Heh, Wiralele. Sebenarnya pekerjaanku sudah selesai. Membakar rumah-rumah itu. Kau tahu maksudnya? Kalau tidak, baiklah aku beritahukan. Aku sedang memberi aba-aba kepada induk pasukan Jipang untuk menyergap. Dari jurusan induk Kademangan Sangkal Putung, telah terlihat barisan orang-orang Pajang dan orang-orang Sangkal Putung. Tanda itu adalah sebuah perintah. Nah, apa katamu? Sekali lagi terdengar Wiralele menggeram. Tanpa disengaja maka ia pun beringsut mendekati kentongannya. Namun sekali lagi terdengar Sidanti tertawa sambil berkata, kentongan itu tak akan berarti. Tangan kami lebih cepat dari lengan-lengan kalian yang akan memukul kentongan itu. Sidanti berhenti sebentar, kemudian katanya lebih lanjut. Nah, aku ternyata memerlukan singgah di gardumu untuk memberitahukan kepadamu apakah yang akan terjadi di benda ini. Kau sangka orang-orang Jipang itu akan menyerah? Tidak, mereka akan menyergap kalian, orang-orang Pajang dan Sangkal Putung. Kalian boleh saja mendengar rencana ini, sebab sebentar lagi kalian akan mati. Begitu? Wiralele tidak menjawab. Mulutnya serasa menjadi bisu. Ia berdiri saja seperti tonggak kayu. Kenapa kau berdiam diri? Bertanya Sidanti. Kau harus marah. Mengambil sikap dan marilah kita bertempur. Waktuku hanya sedikit. Sebentar lagi orang-orang Pajang telah memasuki pedukuhan ini. Tetapi Wiralele tidak bergerak. Bunuh saja mereka, terdengar desis Sanakeling dalam nada yang berat. Buat apa mereka dibiarkan hidup? Orang-orang Pajang telah membunuh orang-orang Jipang yang dijumpainya.
Adalah omong kosong kalau orang-orang Pajang akan bersedia menerima kami menyerah. Dan ternyata kami bukan orang-orang bodoh yang dapat mereka bujuk dengan akal yang licik seperti demit. Wiralele masih membeku. Namun digenggamnya hulu pedangnya erat-erat. Sementara itu Sanakeling berkata lagi. Aku menyesal lewat di jalan ini. Aku terpaksa mengotori pedangku dengan darah kelinci. Aku tidak sabar menunggu kalian berbicara berkepanjangan. Sementara itu orang-orang Pajang menjadi semakin dekat, sela alap-alap Jalatunda. Pengecut, desis Sanakeling. Kenapa? Kau takut kalau orang-orang Pajang itu akan melihat hidungmu? Alap-alap Jalatunda mengerutkan keningnya. Jawabnya. Mungkin. Mungkin demikian, mungkin aku akan menjadi ketakutan. Apakah kalian tidak akan lari terbirit-birit apabila Ki Gede Pemanahan dan anaknya itu datang kemari? Persetan, desis Sanakeling. Nah, karena itu marilah kita selesaikan pekerjaan kita. Pekerjaan ini adalah pekerjaan tambahan yang hanya akan mengotori tangan-tangan kita. Alap-alap Jalatunda tidak menunggu Sanakeling atau Sidanti menyahut. Segera ia melangkah maju sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Ayo, siapa yang terdahulu? Kalau masih ada orang di dalam gardu itu, marilah kita bermain bersama-sama. Tetapi di dalam gardu sudah tidak ada orang lagi. Yang mereka hadapi hanyalah 5 orang itu. Karena itu maka alap-alap Jalatunda berkata, serahkan kelima-limanya ini kepadaku. Jangan sombong, potong Sanakeling. Ambillah 3. Beri kami masing-masing seorang sekedar supaya pedang-pedang kami tidak berkarat. Yang terdengar adalah geram Wiralele. Kini ia sudah siaga menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi ia menyesal bahwa ia tidak dapat memberi tanda kepada para prajurit Pajang. Bukan untuk mendapatkan pertolongan, tetapi supaya mereka menjadi lebih berhati-hati. Tetapi ketika alap-alap Jalatunda maju semakin dekat, maka tiba-tiba langkahnya tertegun. Dari balik dinding batu di tepi jalan itu ia mendengar suara. Siapa lagi yang masih berada di dalam gardu? Bukan saja alap-alap Jalatunda, tetapi Sanakeling dan Sidanti pun terkejut. Mereka mendengar suara itu sedemikian jelasnya. Karena itu, telinga Sidanti yang tajam segera mengetahui bahwa suara itu berasal dari balik dinding batu di samping jalan itu. Sidanti menggeram. Ternyata yang lain tidak berada di dalam gardu, tetapi mereka bersembunyi di balik dinding halaman. Terdengar suara dari balik dinding itu menyahut. Ya, kami bersembunyi di sini. 30 orang semuanya, sebagai takaran yang pantas untuk melawan kalian bertiga. Alap-alap cengeng, perwira Jipang yang hitam kelam, dan anak muda yang gagal dalam bercinta menurut istilah Sanakeling. Suara dari balik dinding itu ternyata telah menggetarkan jantung Sidanti dan kedua kawannya. Bahkan para penjaga gardu itu pun terkejut pula. Orang yang berada di balik dinding itu menganggap Sidanti, Sanakeling, dan alap-alap Jalatunda sebagai orang-orang yang sama sekali tidak berarti. Bahkan mereka dengan sengaja telah menghinanya pula. Sidanti menggeram seperti seekor harimau kelaparan. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah membara. Sedang Sanakeling dan alap-alap Jalatunda untuk sesaat justru berdiri saja seperti patung. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang yang berani menghinanya sedemikian menyakitkan hati. Tiba-tiba terdengar Sidanti membentak. Siapa kau? Kami adalah satu di antara kelinci-kelinci penjaga gardu, jawab suara itu pula. Gila, teriak Sidanti. Jangan bersembunyi. Ayo keluar kalau kau benar-benar jantan. Kini yang terdengar adalah suara tertawa. Di antara derai tertawa itu terdengar kata-kata. Jangan marah. Siapakah yang marah itu? Apakah kau yang bernama Sanakeling, Sidanti, atau alap-alap Jalatunda? Persetan, teriak Sidanti. Keluar dari persembunyian itu. Tidak sekarang. Sangkal putung itu? Kapan? Nanti, kalau para prajurit Pajang sudah datang. Sekarang mereka pasti sudah hampir sampai ujung bulak. Sesaat lagi mereka akan memasuki sangkal putung. Bukankah kalian tadi yang mencegat mereka di bulak jagung? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan Sidanti. Orang yang bersembunyi di belakang dinding itu mengetahuinya apa yang telah dikerjakannya pagi tadi. Karena itu, Sidanti tidak sabar lagi.
Tetapi ketika ia hampir meloncat, terdengar Sanakeling yang lebih tua daripadanya mencegah. Jangan Sidanti. Mungkin di balik dinding itu, ujung-ujung tombak siap menyobek perutmu, seperti pada saat Pangeran Arya Penangsang menyeberangi sungai. Bukankah saat itu Arya Penangsang dibakar oleh kemarahan dan kehilangan kewaspadaan? Kembali Sidanti menggeram. Tetapi mereka tidak mau keluar dari persembunyiannya. Marilah kita tunggu. Sehari, sebulan atau sampai orang-orang Pajang datang? Tiba-tiba Sanakeling berkata. Biarkan mereka. Marilah para penjaga ini kita bunuh satu persatu. Kemudian kita akan mendapat beberapa ekor kuda. Kau setuju? Sidanti mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata. Kau cerdik Sanakeling. Mari, kalau orang-orang di balik dinding itu tidak mau keluar juga dari persembunyiannya kita cincang saja para penjaga ini. Tiba-tiba terdengar suara dari balik dinding. Kalian memang cerdik. Agaknya kalian cukup berpengalaman mencari cengkerik. Kalau kau tak berhasil menggalinya, maka cukup kau siram dengan air, maka cengkerik itu akan keluar sendiri dari lubangnya. Kemarahan telah menghentak-hentak dada Sidanti dan kawan-kawannya. Dengan tegang mereka menunggu, siapakah yang akan keluar dari persembunyiannya itu. Tetapi setelah sejenak mereka menunggu, orang-orang dari balik dinding itu sama sekali belum menampakkan dirinya. Kini alap-alap Jalatundalah yang menggeram. Mereka sengaja mempermainkan kita Kakang. Mungkin benar juga kata mereka, supaya para prajurit Pajang itu datang sebelum kita meninggalkan tempat ini karena terikat oleh permainan yang gila ini. Sanakeling tidak menjawab. Tetapi matanya benar-benar memancarkan kemarahan yang meluap-luap. Namun ia cukup hati-hati. Ia tidak mau meloncati pagar itu dan diterima oleh ujung tombak atau pedang pada lambung atau perutnya. Maka cara yang paling baik adalah cara yang telah dikatakannya, sehingga sekali lagi ia berteriak. Jangan hiraukan orang-orang gila di belakang dinding itu. Bunuh para penjaga ini lebih dahulu. Tetapi tanpa disangka-sangka, mereka kini dikejutkan oleh suara lantang. Aku akan keluar dari persembunyian, disusul oleh sesosok tubuh yang dengan lincahnya melayang melangkahi dinding halaman itu. Namun demikian tubuh itu tegak di atas tanah, maka tiba-tiba orang itu menggeliat sambil menguap. Aku menunggu kalian terlampau lama sehingga aku menjadi terkantuk-kantuk karenanya. Mata Sidanti, Sanakeling, dan alap-alap Jalatunda terbelalak melihat orang itu. Seorang anak muda dengan sebatang tombak di tangannya. Apalagi kemudian mereka melihat seorang anak muda yang lain yang telah mereka kenal pula. Agung Sedayu meloncat dinding itu pula, disusul oleh seorang lagi, seorang anak muda yang gemuk, sedang memanjat dinding. Kemudian tubuhnya yang bulat itu pun terjun pula dari atas dinding halaman. Agar hati-hati sedikit Suandaru, berkata Sutawijaya. Tubuhmu akan dapat menimbulkan gempa. Suandaru tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab kata-kata Sutawijaya. Dengan lucu dipandanginya Sidanti yang memandangnya pula dengan sinar kemarahan. Jangan kau tampar aku kali ini Sidanti, desis Suandaru. Suandaru menggeram. Kalau tidak ada Sutawijaya di hadapannya ia pasti sudah meloncat dan menampar mulut yang gembung itu. Kau sudah mengenalnya, bertanya Sutawijaya kepada Suandaru. Aku sudah kenal terlampau rapat Tuan, jawab Suandaru. Kalau demikian, siapakah yang disebut Sanakeling, gadis anak Demang Sangkal Putung? Bukankah kau anak Demang Sangkal Putung itu? Wajah Suandaru menjadi kemerah-merahan. Tetapi tidak semerah wajah Sidanti yang benar-benar menjadi semerah darah. Bukan saja mereka, bahkan Agung Sedayu pun merasa wajahnya menjadi panas. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Ketika kemudian Suandaru berpaling kepadanya sambil tersenyum, maka Agung Sedayu itu pun segera menundukkan wajahnya. Mendengar senda gurau itu darah Sidanti benar-benar telah mendidih. Ia merasa bahwa seakan-akan anak-anak muda itu sengaja mempermainkannya. Apalagi Sanakeling yang garang. Betapa kemarahannya telah merayap sampai ke ubun-ubun. Dengan kasarnya berteriak. Hei kau anak-anak gila. Jangan bertingkah. Apakah kalian tidak menyadari dengan siapa kalian berhadapan? Tetapi tiba-tiba Sanakelinglah yang menyadari dirinya sendiri dari kata-katanya. Anak muda itu adalah anak muda yang dilihatnya tadi datang bersama-sama dengan Ki Gede Pemanahan. Anak itu adalah anak Panglima Wira Tamtama Pajang.
Yang menjawab pertanyaan itu adalah Sutawijaya. Tentu Sanakeling. Aku menyadari sepenuhnya dengan siapa aku berhadapan. Yang kuning langsat ini adalah alap-alap Jalatunda, yang hitam seperti arang adalah Sanakeling dan yang jatuh cinta kepada adik atau kakak perempuanmu, Heh Swandaru, berkata Sutawijaya sambil berpaling ke arah Swandaru. Adalah anak muda murid Kitambak Wedi yang garang itu. Karena kemarahan yang telah memuncak, maka mulut Sidanti seakan-akan justru terkunci. Ia berdiri saja mematung dengan kaki bergetar. Yang terdengar hanyalah gemeretak giginya beradu. Sutawijaya masih saja tersenyum. Setelah ia melihat siapakah yang membuat keonaran, membakar rumah-rumah di desa Benda, maka justru hatinya menjadi tenang. Sidanti, Sanakeling, dan alap-alap Jalatunda pasti tidak puas dengan pertempuran yang terjadi di Bulak Jagung pagi tadi. Mereka masih selalu berusaha memancing kekeruhan, sehingga karena itu, maka apa yang terjadi kini sama sekali bukanlah suatu perkembangan baru dari peristiwa orang-orang Jipang yang akan menyerah, tetapi peristiwa ini adalah kelanjutan saja dari peristiwa pagi tadi. Karena itu, tanpa menghiraukan Sidanti, Sanakeling, dan alap-alap Jalatunda, Sutawijaya berkata, Paman Wiralele, bukankah Sidanti menyebutmu Wiralele? Bertanya Sutawijaya. Tanpa sesadarnya Wiralele mengangguk. Ya Tuan. Nah, ambillah kudamu. Pergilah menemui barisan yang mendatang. Mereka sekarang pasti hampir memasuki desa ini. Tetapi mereka pasti terhenti di bulak sebelah karena mereka melihat asap dan api. Sutawijaya berhenti sejenak, kemudian ia meneruskan. Kau harus menemui Kakang Untara. Beritahukan kepadanya bahwa di desa ini tidak terjadi apa-apa. Katakan bahwa karena Sutawijaya bermain-main api, maka apinya telah menjilat gardu sehingga gardumu dan setumpuk alang-alang terbakar. Mereka harus berjalan terus, supaya orang-orang Jipang yang sungguh-sungguh berhasrat kembali, tidak mendahului mereka dan terjadi persoalan-persoalan di luar kehendak kedua belah pihak karena pokal Sidanti. Kata-kata itu bagi Sidanti dan kawan-kawannya terdengar seperti gunung Merapi meledak dan runtuh menimpa dada mereka. Sidanti yang terbungkam, menjadi semakin tegang. Namun gemeretak giginya menjadi semakin keras. Yang terdengar kemudian adalah geram Sanakeling. Wiralele, kalau kau bergeser setapak saja dari tempatmu, maka saat itu adalah saat kematianmu. Wiralele tidak beranjak. Namun ia menjadi ragu-ragu. Ia ingin melakukan perintah Sutawijaya, tetapi ancaman Sanakeling telah mencegahnya. Jangan takut Wiralele, berkata Sutawijaya. Serahkan ketiganya ini kepadaku. Kemudian kepada Sanakeling ia berkata. Sanakeling, jangan terlampau sombong. Hitunglah orang-orang yang berada di sini. Dari pihakmu hanya ada 3 orang, sedang dari pihak Paman Wiralele ada sedikitnya 8 orang. Dan sebentar lagi pasukan Pajang yang lain akan segera datang pula. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan serta-merta, seakan-akan sama sekali tidak dipertimbangkan sebelumnya, namun pengaruhnya sangat dalam menghunjam ke pusat jantung Sidanti dan kawan-kawannya. Meskipun Sutawijaya menyebut jumlah dari kedua belah pihak, seolah-olah ia memerlukan ke-8 orang itu untuk melawan Sidanti bertiga, namun kata-kata itu adalah peringatan yang tajam bagi mereka. Lebih tajam dari sebuah tantangan untuk bertempur dalam perang tanding. Sebab Sidanti harus mengakui bahwa berdua dengan alap-alap Jalatunda ia tidak segera dapat mengalahkan Sutawijaya. Apalagi kini Sutawijaya itu berkawan 7 orang, sedang dirinya sendiri hanya berkawan 2 orang. Dalam keraguan-raguan itu terdengar Sutawijaya berkata pula. Cepat Paman Wiralele, sebelum Kakang Untara mengambil sikap yang dapat merusak rencana penerimaan orang-orang Jipang yang menyadari kedudukannya. Baik Tuan, jawab Wiralele. Tetapi matanya memandangi Sanakeling yang membelakanginya. Jangan mengganggu Sanakeling, desis Sutawijaya sambil melangkah maju mendekati Wiralele. Kemudian tanpa berkata apapun dibimbingnya orang itu ke sisi jalan di samping gardu. Disitulah kuda-kuda mereka diikat. Sedang kuda Swandaru masih belum sempat diikat di sisi gardu itu. Seseorang masih tetap memegangi kendalinya. Pakai kudaku, teriak Swandaru dari sisi yang lain. Sutawijaya berpaling, kemudian katanya. Ya, pakai kuda itu supaya lebih cepat. Wiralele pun kemudian menerima kendali kuda Swandaru. Ketika ia meloncat naik, kembali terdengar Sanakeling menggeram. Jangan kau teruskan rencanamu.
Kau akan bertemu dengan orang-orang Jipang di ujung lorong ini. Orang-orang Jipang yang telah siap menerkam pasukan Pajang yang mendatang. Kembali Wiralele menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Sutawijaya, seolah-olah ia ingin mendapat ketegasan daripada anak muda itu. Sutawijaya menjadi jengkel melihat kebimbangan yang mencengkam hati Wiralele. Namun ia masih tersenyum sambil berkata, "Jangan mau diperbodoh oleh Sanakeling itu, Paman. Kalau benar orang-orang Jipang akan menjebak prajurit Pajang di desa ini, maka mereka pasti tidak akan sebodoh Sanakeling. Mereka tidak perlu membakar 1 atau 2 rumah. Sebab dengan demikian para prajurit Pajang pasti segera akan bersiaga. Karena itu, cepat, pergilah. Sampaikan kepada Kakang Untara seperti pesanku." Wiralele yang ragu-ragu itu tidak segera menggerakkan kudanya, sehingga Sutawijaya yang menjadi semakin jengkel tiba-tiba memukul lambung kuda itu. Kuda itu pun terkejut dan meloncat berlari. Wiralele yang berada di punggungnya pun terkejut pula. Hampir saja ia terjatuh. Untunglah bahwa segera ia mendapatkan keseimbangannya. "Hati-hati Paman," teriak Sutawijaya. "Berpeganglah kuat-kuat. Kuda itu cukup jinak." Kuda itu berlari terus. Derap kakinya menghentak-hentak tanah berbatu-batu seperti derap di dalam dada Wiralele yang menderu karena kejutan loncatan kudanya. Tetapi ketika kuda itu menjadi semakin jauh, maka ia pun menjadi semakin tenang. "Anak-anak itu bukan main," desisnya. Mereka menghadapi keadaan yang demikian gawatnya seperti sedang bermain-main saja. Tetapi untunglah mereka datang. Kalau tidak, maka leherku pasti sudah dipenggal oleh si Danti yang gila itu. Sambil berkumat kamit mengucap syukur atas keselamatannya, Wiralele memacu kudanya. Ia harus segera menyampaikan berita itu kepada Untara, meskipun semula ia ragu-ragu. Berita apakah yang harus dikatakannya? Apakah ia harus berkata sebenarnya? Apakah ia harus berkata menurut pesan Sutawijaya? "Aku harus berkata sebenarnya," desisnya kemudian. Supaya Angger Untara dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan keadaan. Dalam pada itu, Sanakeling yang berdiri terpaku di tempatnya mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Ingin ia meloncat menghalang-halangi Wiralele, tetapi dilihatnya ujung tombak Sutawijaya yang tergetar seolah-olah menunjuk ke jantungnya. Karena itu, maka segenap perhatiannya ditumpahkannya kepada ujung tombak anak muda itu. "Nah, apa katamu sekarang?" tiba-tiba terdengar Sutawijaya itu bertanya. Sanakeling menggeram. Tetapi ia tidak tahu jawaban apakah yang sebaiknya diucapkan. Sejenak mereka terpukau dalam kesenyapan. Meskipun demikian masing-masing telah berada dalam puncak kesiagaan. Si Danti, alap-alap Jalatunda dan Sanakeling benar-benar telah dibakar oleh kemarahan dan kegelisahan, bahwa orang-orang Pajang akan segera datang. Mereka bertiga adalah orang-orang yang cukup berpengalaman dalam medan-medan peperangan maupun perang tanding, sehingga betapapun kemarahan membakar dada mereka, namun di dalam kepala mereka telah merayap segala macam kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka. Secara naluriah mereka telah membuat perhitungan-perhitungan, bahwa tidak seharusnya mereka membiarkan diri mereka terjebak dan terkurung oleh prajurit-prajurit Pajang. Anak-anak muda yang mereka hadapi, yang seolah-olah baru mengenal bermain kucing-kucingan itu adalah anak-anak muda yang tidak dapat mereka rendahkan, bahkan si Danti telah mengenal mereka dengan baik. Ia yakin, bahwa Agung Sedayukini pasti akan dapat menghadapinya seorang lawan seorang. Tidak seperti pada saat mereka berkelahi di samping kandang kuda di Kademangan, di mana ia mendapat kesempatan memungut sepotong kayu. Kini di tangan mereka sama-sama tergenggam senjata. Sedang seorang lagi, lebih-lebih membuat hatinya kecut. Sutawijaya mempunyai takaran mereka berdua, si Danti dan alap-alap Jalatunda. Selagi mereka diam menimbang-nimbang terdengarkah Sutawijaya berkata, "Nah, sekarang apa lagi yang akan kalian lakukan?" Si Danti tidak segera menjawab. Juga Sanakeling terbungkam. Sedang alap-alap Jalatunda menjadi semakin gelisah, karena menurut perhitungannya para prajurit Pajang sudah menjadi semakin dekat. "Sekarang, anggaplah keempat penjaga gardu itu tidak ada," berkata Sutawijaya sambil tersenyum-senyum. "Kita berhadapan tanpa kita sengaja, dalam jumlah yang sama. 3 lawan 3. Kemudian kepada para penjaga gardu itu Sutawijaya berkata, "Jangan ganggu kami. Kami akan mencoba bermain-main tanpa orang lain turut campur di dalamnya. Bahkan seandainya kepalaku terpenggal, jangan kalian ributkan.
Seandainya kemudian orang-orang Jipang dan murid tambak Wedi ini akan mencincang Agung Sedayu atau Suandaru, jangan kalian mencoba mencegahnya. Para penjaga gardu itu terpaku diam. Mereka tidak tahu bagaimana menanggapi perintah itu, sehingga mereka berdiri saja dengan mulut ternganga. Ayo, berbuatlah sesuatu, berkata Sutawijaya. Jangan kalian biarkan aku berbicara terus sampai mulutku meniren. Ayo, Agung Sedayu dan Suandaru. Kalian boleh memilih, manakah yang paling kalian sukai di antara mereka. Mungkin Suandaru memilih yang kuning langsat, dan Agung Sedayu memilih yang hitam gelap, begitu? Yang terdengar adalah gemeretak gigi Sanakeling. Bagaimana ia mampu membiarkan penghinaan itu? Karena itu tiba-tiba ia berteriak. Ayo, siapkan pedangmu, kita segera akan mulai. Agung Sedayu pun kemudian bergeser mendekatinya, sementara Suandaru menarik pedangnya yang berhulu gading. Inikah alap-alap Jalatunda itu, desisnya sambil menunjuk alap-alap itu dengan ujung pedangnya. Hati alap-alap muda itu menjadi sangat panas, sehingga dengan serta-merta ia memukul pedang Suandaru dengan pedangnya. Ketika kedua pedang itu berdentang, alangkah terkejut mereka masing-masing. Terasa pada tangan-tangan mereka, tenaga yang kuat beradu pada tajam kedua pedang itu. Dentang kedua pedang itu pun seakan-akan merupakan pertanda bahwa perkelahian segera akan mulai. Sejenak Sutawijaya dan Agung Sedayu sempat menyaksikan Suandaru memutar pedangnya. Dengan langkah yang tangguh ia menggeser tubuhnya semakin dekat. Ayunan pedangnya terasa menyalurkan kekuatan yang dahsyat. Namun alap-alap Jalatunda adalah anak muda yang cukup lincah. Sekali ia meloncat surut, tetapi kemudian pedangnya terjulur lurus-lurus mematuk dada Suandaru. Dengan tangkasnya, murid Kiai Gringsing itu menggerakkan pedangnya. Sekali lagi kedua pedang itu beradu. Tetapi kini pedang Suandarulah yang terayun memukul pedang alap-alap Jalatunda. Dalam dentang kedua pedang itu, alap-alap Jalatunda merasakan kedahsyatan kekuatan Suandaru, sehingga alap-alap yang lincah itu berkata di dalam hatinya. Hem Gajah Kerdil ini memang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Kini alap-alap Jalatunda mengetahui bahwa tangan Suandaru yang bulat pendek itu melampaui kekuatan tangannya. Ia tidak boleh setiap kali beradu kekuatan. Ia harus memanfaatkan kelincahannya untuk melawan gajah kecil yang gemuk ini. Demikianlah perkelahian mereka menjadi bertambah seru. Bukan saja alap-alap Jalatunda yang menyadari kekuatan dan kelemahan diri, namun Suandaru pun mengetahui pula, bahwa anak muda lawannya itu dapat bergerak selincah burung alap-alap di udara. Sekali menukik menyambar, namun kemudian terbang melesat menjauhinya. Karena itu, maka Suandaru harus menghemat tenaganya. Ia tidak pernah dengan tergesa-gesa mengejar lawannya apabila alap-alap itu meloncat beberapa langkah ke samping atau sengaja surut ke belakang. Ia tahu alap-alap Jalatunda memancingnya dalam perkelahian yang kisruh. Tetapi Suandaru cukup waspada. Dibiarkannya lawannya berloncat-loncatan. Bahkan wajahnya yang lucu masih sempat tersenyum. Kalau alap-alap itu melontar agak jauh, maka satu tangannya yang menggenggam pedang bersilang di hadapan perutnya yang besar, sedang tangannya yang lain bertolak pinggang. Alap-alap Jalatunda menggeram melihat sikap Suandaru yang tenang. Ia tahu bahwa lawannya yang gemuk itu pun menyadari dirinya, sehingga mempunyai caranya sendiri untuk menghadapinya. Sidanti dan Sanakeling masih sempat menilai lawannya. Mereka menganggap bahwa melawan Agung Sedayu masih lebih baik daripada melawan Sutawijaya. Tetapi mereka malu untuk berebut musuh. Bukan memilih yang paling kuat, tetapi memilih yang lebih ringan. Karena itu, betapapun juga, Sidanti masih sempat mencoba menyelubungi kekecilan hatinya. Ayo, siapakah lawanku? Yang membawa tombak atau kawan lamaku yang bernama Agung Sedayu? Tetapi Agung Sedayu telah berdiri hampir berhadapan dengan Sanakeling, sehingga Sutawijaya berkata, biarlah ia melawan kawanmu yang hitam-hitam manis itu, dan kau tetap di situ untuk melawan aku. Meskipun yang menggores tanganku tadi pagi adalah pedang alap-alap yang jinak itu, tetapi kaulah yang sebenarnya telah melukai aku. Sekarang aku ingin menebus kekalahan itu. Sedikit-dikitnya aku harus mampu melukai tanganmu atau kakimu. Aku akan mencoba untuk tidak menyentuh wajahmu yang tampan itu dengan ujung tombakku. Kata-kata itu terasa sepanas api yang menyentuh jantung. Sidanti kemudian tidak menunggu lebih lama lagi. Pedang di tangan kanan dan denggalannya di tangan kiri. Sekali ia meloncat maju sambil mengayunkan pedangnya. Ketika ia melihat lawannya, menghindarinya sambil merendahkan diri,
Secepat ilu pula ujung nenggalanya menyambar seperti tatit. Dalam satu putaran, kedua ujung senjata itu seperti bergulung-gulung melanda Sutawijaya. Terdengar Sutawijaya memekik kecil. Ia benar-benar terkejut melihat cara Sidanti mempergunakan senjatanya. Sidanti yang mengerahkan segenap kemampuannya pada saat-saat permulaan dari perkelahiannya. Sutawijaya terpaksa meloncat beberapa langkah surut sambil tersenyum. Ia berkata, "Dahsyat. Alangkah dahsyatnya murid Ki Tambak Wedi yang menurut Ceritera mampu menangkap angin. Mari anak muda yang perkasa, marilah kita mulai permainan kita yang menarik ini." Sidanti tidak membiarkan lawannya. Begitu ia melihat lawannya meloncat mundur, maka dengan serta-merta ia mengejarnya. Namun kini Sidantilah yang terkejut, ketika tiba-tiba saja ujung tombak Sutawijaya terjulur hampir menyentuh hidungnya. "Gila!" teriaknya. Pedangnya dengan tangkas menyambar tombak itu. Tetapi tombak itu telah meluncur surut, sehingga pedang Sidanti tidak sempat menyentuhnya. Perkelahian antara Sidanti dan Sutawijaya itu pun segera menjadi bertambah sengit. Sidanti dengan darah yang mendidih dibakar oleh kemarahannya, telah mencoba bertempur sebaik-baiknya meskipun ia berhadapan dengan Sutawijaya yang telah dianggap mampu melawan Arya Penangsang dengan cara yang khusus. Namun sejenak kemudian ia terpaksa mengakui bahwa Sutawijaya, meskipun umurnya masih lebih muda daripada dirinya, tetapi kecepatannya bergerak dan kemahirannya mempergunakan senjata telah benar-benar menggetarkan hati murid Ki Tambak Wedi itu. Sanakeling yang melihat kedua kawannya telah terlibat dalam perkelahian, sudah tentu tidak akan tinggal menonton seperti nonton adu cengkerik. Ketika ia melihat Agung Sedayu telah menggenggam pedang, maka segera ia pun meloncat maju sambil berkata, "Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang luas. Kita masing-masing tidak akan terganggu lagi oleh hiruk-pikuk perkelahian tikus-tikus di sekitar kita. Kini kita harus menentukan diri sendiri dalam takaran yang wajar." Agung Sedayu tersenyum. Ternyata Sanakeling yang dijumpainya dalam peperangan yang terakhir, saat Tohpati terbunuh, kini menghadapinya dengan dendam di hatinya. Hati Sanakeling itu menjadi membara melihat senyum Agung Sedayu. Seolah-olah anak itu sama sekali tidak menghargai kemampuannya. Karena itu, maka tiba-tiba ia meloncat sambil memekik tinggi. Agung Sedayu terkejut, bukan karena kecepatan gerak Sanakeling, tetapi justru karena pekiknya yang keras itu. Desisnya. "Suaramu mirip gemuruhnya petir di langit." Sanakeling tidak menyahut. Geraknya menjadi semakin garang. Serangannya datang membadai. Tak henti-hentinya. Namun Agung Sedayu telah bersiap sepenuhnya. Karena itu ia sama sekali tidak menjadi bingung. Dengan lincahnya ia menghindari setiap serangan. Bahkan kemudian hampir setiap serangan Sanakeling telah dibalas dengan serangan pula oleh Agung Sedayu. Demikianlah maka ketiga anak-anak muda itu masing-masing telah menemukan lawannya. Suandaru Geni melawan alap-alap Jalatunda, Agung Sedayu melawan Sanakeling dan Sutawijaya berhadapan dengan Sidanti. Betapa murid Tambak Wedi itu berjuang, namun lawannya benar-benar gesit seperti burung seriti. Tombaknya mematuk-matuk dari segenap arah. Sekali-sekali tombak itu menyentuh pedang dan nenggala Sidanti, dan dalam setiap sentuhan itu terasa, betapa tenaga anak muda itu telah menggetarkan tangan murid dari lereng Merapi yang selama ini menghantui anak-anak muda sebayanya. Bersambung ke bab 52.